Halo semuanya, saya Indra Fata dan sekarang saya ada di booth Photon di Geek-Conference 2024. Nah, mereka menghadirkan berbagai booth baru. Salah satunya adalah Photon eView. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, jadi sebenarnya ngomongin Photon ini sebenarnya bukanlah brand-brand yang baru banget di pasar otomotif Indonesia. Dulu tuh sekitar ya kurang lebih belasan tahun lalu ya, Photon itu sempat masuk ke Indonesia dengan menggandeng grup Indomobil. Dan kebetulan di tahun ini juga, di tahun 2024 ini, mereka kembali menggandeng grup Indomobil untuk menghadirkan berbagai macam model barunya, terutama produk listrik ya. Jadi andalan mereka saat ini gitu. Nah, di Geek-Conference tahun ini mereka menghadirkan 3 produk sekaligus ya, 3 produk kendaraan listrik. Ada eView, ada e-Aumark sama e-Trucknet yang mereka andalkan saat ini. Tapi mereka juga ada line up diesel, ada yang Auman tuh di 2 unit ya, itu juga mereka yang jual mesin diesel seperti itu ya. Nah, kita akan fokuskan sama yang van listrik ini karena ini punya aura yang sangat menarik sekali ya, karena kok kelihatannya mirip sama produk dari Jepang gitu. Tapi anyway, ini memang bisa diandalkan gitu kan, jadi alternatif buat kalian yang pengen punya mobil listrik, van bisa mod banyak tapi tenaga listrik dan pasti nggak ngeluarin emisi gitu. Oke, jadi ngomongin mengenai eksteriornya, kita langsung dari depan ya. Jadi kalau kita di depan ini memang sebenarnya ya, Photon eView ini dia punya versi yang konvensional gitu, yang pakai mesin non listrik. Jadi dia punya grillnya seperti ini, tapi kalau yang kali versi listrik, jadi dia ada beberapa perbedaan. Kayak di grill ini dia tertutup ya, karena dia mobil listrik, jadi nggak perlu banyak pendinginan terlalu banyak. Dan yang paling penting dia ada kayak listrik biru di bagian sini yang mencerminkan bahwa mobil listrik gitu ya. Terus juga dia ada fog lamp dan lampu masih halogen, dan dia ada di sini juga warna biru tuh di dekat lampu di situ ya. Nah, ini dia yang jadi pembicaraan banyak orang nih, kenapa kok Photon eView ini dibilang sama fan Jepang ya, karena bagian samping itu mirip banget sama merek Jepang. Mirip fan Jepang yang sangat terkenal di Indonesia, dan katanya sih memang si Photon ini memang punya lisensi gitu, lisensi resmi dari si perusahaan Jepang itu untuk bisa produksi fan seperti ini. Makanya ya kalau mungkin tuh resmi ya mungkin nggak ada masalah ya kan, dibilang tiruan gitu. Oke, tapi anyway, memang di balik ini dia punya desainnya yang memang sudah sangat familiar gitu, sehingga orang-orang nggak perlu terlalu khawatir gimana dengan desainnya. Terus juga mengenai karena di mobil listrik, dia juga ada ini e-leg di sini warna biru seperti ini, dan dia punya kaca yang sangat besar sekali dan atapnya juga sangat tinggi, nama juga sebuah fan yang sangat besar gitu ya. Oke, kita ke belakang. Nah, jadi kayak gini tampak belakang dari Photon eView yang memang sama kayak bagian sampingnya itu mirip sama van Jepang ya kan. Tapi meskipun begitu dia punya fitur yang cukup memadai, kayak di bagasinya ada high mount stop lamp, ini buat rem bagian atas gitu ya. Ada wiper belakang, ada kaca buat parkir di sini ya, paling belakang ini. Dan ada logo foto warna biru yang ini menciptakan mobil listrik, dan sini ada kamera parkir di bagian sini gitu ya. Dan di bagian belakang ada sensor parkir 2 buah. Nah, kita buka bagasi seperti apa. Jadi kayak gini bagasi dari Photon eView. Memang kalau dia kursinya kepasang semua ini dia nggak banyak ruang ya, cuman segini doang. Tapi harusnya kalau misalkan joknya dilipat lagi nih, itu bisa menambah ruang bagasi dari mobil ini. Apalagi kan ini kan peruntukan buat travel kan, jadi bisa aja dia paling bawa misalkan 2-3 koper gitu kan untuk bepergian antar kota gitu, Jakarta Bandung, itu sebenarnya bisa saja seperti itu ya. Nah, kita langsung aja menaik ke interior dari Photon eView. Nah, seperti ini dashboard dari Photon eView ya kan. Jadi karena kelihatannya ini ngambil lisensi dari perusahaan Jepang, maka dashboardnya juga memang masih terinspirasi banget dari fan Jepang ya kan, terutama di bagian panel instrumennya seperti ini, terus juga di bagian bagian panel dashboardnya di sini nih buat mungkin airbag apa gitu, tapi di sini nggak ada airbag ya, nggak ada tulisan SRS airbag di bagian sini gitu. Tapi meskipun begitu dia punya fitur-fitur cukup banyak, misalkan dia untuk transmisinya ini, terus pemindah giginya di bagian bukan model tuas, bukan model tapi model tombol, jadi udah R&D ya, jadi mewah banget kan, tinggal pencet aja langsung bisa. Terus juga ini tapi rem parkirnya masih model tarik seperti ini. Nah, terus bagian tengahnya ini dia ada head unit touchscreen cukup besar, ini berapa, mungkin sekitar 7 atau 8 inci gitu ya. Ini ukurannya iThink, mereka tuh iThink, ini kayaknya brand Cina gitu. Terus juga di sini AC-nya sudah digital, ada tombol-tombol untuk defogger, buat lampu segala macam. Dan sini ada buat asbak.
Lalu juga di sini kepala instrumennya ini sederhana banget ya. Di sini ada kayak sebelah kiri ada kecepatan atau apa tuh speedometer. Ini di sebelah kanan tuh buat sebelah kiri kanan tuh buat apa? Power. Oh ini kayak baterai kali ya untuk mengatur konsumsi baterai seperti itu. Terus juga di sini kita lihat dari joknya. Joknya ini memang ini ada 3 buah headrest yang lengkap nih. Tapi di bagian tengah ini kita bisa pakai buat armrest dadakan seperti itu. Jadi kalau misalkan tengah nggak ada orang nih, ini bisa pakai buat armrest dadakan seperti itu. Oke ya. Nah, kita ke belakang seperti apa kabinnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin dari Photo Evio. Kita langsung masuk. Tuh, gede banget kan? Kita coba naik ke bagian pertamanya, paling depan. Di sini kita munculkan dulu. Nah, jadi untuk ini dia ada 2 pintu geser ya, ada kiri sama kanan. Tapi kalau Indonesia kan dia kan mengadopsi jalur yang sebelah kiri gitu, jadi kemungkinan yang pintu geser ini paling banyak digunakan. Nah, si Photo Evio ini dia punya total di seluruh kabin ini muat sampai 16 orang, yaitu 15 penumpang dan 1 drivernya seperti itu. Nah, jadi di sini untuk konfigurasi ini ada 3 di depan, lalu 3 di bagian sini, lalu lagi ada 3 lagi dan ada 4 di bagian belakang. Jadi total semuanya 16 orang di dalam interiornya gitu ya. Terus juga di bagian interior ini juga ada kisi AC cukup banyak. Di bagian plafon-plafonnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan juga di sini ada kisi AC di bagian tengah sini seperti itu. Jadi ini kenceng ya, sound off 1, 2, 3 di sini gitu. Oke, jadi untuk Photo Evio ini kan sebenarnya kan untuk versi standarnya kan ada 16 orang tadi saya bilang di awal. Cuman kan baik lagi kan memang Photo Evio ini memang segmennya untuk pengusaha-pengusaha travel yang suka antar jemput, shuttle bus gitu-gitu. Dan itu bisa jadi untuk joknya, terutama bagian kabin ini itu bakal berbeda lagi. Misalkan kayak eksekutif gitu kan, yang kelas eksekutif itu pasti joknya lebih gede, captain seat yang besar gitu kan, itu pasti bikin mengurangi jumlah penumpang di Photo Evio ini gitu ya. Jadi memang bakal baik lagi kepada kebutuhan si pengusaha, maunya mau gimana itu bisa diganti semua tuh seperti itu. Atau bisa jadi nggak cuma buat armada travel, bisa jadi misalkan buat kargo, bisa jadi buat obi van gitu. Itu baik lagi kepada si pengusahanya maunya seperti apa tuh Photo Evio ini gitu. Nah, untuk spek teknisnya sendiri, ini Photo Evio ini punya motor listrik bertenaga 110 HP dan torsi 290 Nm. Mungkin kalau kita bandingkan sama yang van Jepang yang mesin diesel yang tenaganya 200 HP dengan torsi sampai 400 Nm lebih dikit, itu memang terasa sangat jauh. Even ini sebuah mobil listrik, apalagi dia punya jarak tempuh itu memang nggak begitu jauh-jauh banget gitu ya kan. Jadi mobil ini kalau berdasarkan spesifikasi yang ada itu jarak tempuh itu bisa sekitar 235 km dengan menggunakan perhitungan NEDC ya. Tapi jarak tempuh itu bisa berbeda-beda tergantung dari misalkan kondisi jalanan, kemudian juga dari kaki-kaki pengemudi gitu ya. Bisa jadi kalau pengemudinya itu terlatih gitu ya, mungkin bisa mendapatkan jarak tempuh yang optimal gitu ya. Oh, tadi lupa bilang bahwa baterai sendiri dia sudah menggunakan baterai dari buatan CATL ya kan, sebuah perusahaan besar baterai di Cina. Itu kapasitasnya sekitar 50-an kWh dan itu cukup besar. Dan untuk pengecasan sendiri itu dia menggunakan standar CCS2, jadi aman digunakan di semua SPKLU yang ada di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya untuk saat ini Foton memang belum punya dealernya, jadi memang baru saja kerjasama antara Foton sama dealer mobil. Tapi mereka memang sudah berjanji akan bukan hanya sedang memasarkan produk saja, tapi juga akan merakit mobilnya ya kan, terutama untuk mobil-mobil listrik gitu ya. Tadi saya bilang bahwa kayak Evio, e-Allmark sama e-Truckman itu juga akan dirakit di Indonesia di masa yang akan datang gitu. Karena mereka juga akan mendukung kebijakan pemerintah yang akan fokus pada kendaraan listrik murni ya. Nah, soal harga ini sebetulnya mobil listrik ini ya kayak Foton Evio ini memang sudah dijual, tapi memang statusnya masih off the road alias belum masuk biaya pajak. Kayak Evio ini dia harganya sekitar 590-an jutaan kalau tidak salah, dan itu satu masih off the road, artinya masih belum termasuk dari pajak-pajak, biaya-biaya lain yang mungkin akan membebani, sehingga kalau on road bisa 600 jutaan lebih seperti itu. Oke, jadi video mengenai Foton Evio yang ada di booth di Coffee 24. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga untuk like, share, juga subscribe channel Indra Fatan, dan sampai jumpa. Bye bye.